Udara malam terasa sejuk saat Firman melintasi jalanan kampung dengan mobilnya. Sudah lebih dari 5 tahun sejak terakhir kali ia pulang ke desa ini. Setelah bekerja di Jakarta dan sibuk dengan urusan kota besar, ia akhirnya memutuskan untuk pulang, meskipun hanya untuk beberapa hari. Jalanan desa masih sama seperti yang ia ingat. Sepi, dikelilingi pepohonan besar, dan hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Namun, sesuatu terasa berbeda. Entah kenapa, ia merasa kampung halamannya ini terasa lebih sunyi dari seharusnya. Mungkin hanya perasaannya saja. Setelah hampir 1 jam perjalanan, ia melihat sebuah warung kopi tua di pinggir jalan. Warung itu tampak sepi, dengan penerangan redup dari 1 lampu gantung. Namun, suasananya terasa mengundang. Warung kopi ini mengingatkannya pada masa kecilnya. Dulu, saat masih SMA, ia dan teman-temannya sering nongkrong di warung kopi seperti ini, menghabiskan malam dengan cerita-cerita ringan sebelum akhirnya pulang larut. Tanpa berpikir panjang, ia membelokkan mobilnya dan berhenti di depan warung. Ia butuh kopi untuk mengusir kantuk sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah orang tuanya. Saat Firman memasuki warung, seorang wanita tua berdiri di balik meja kasir. Wajahnya tenang, dengan senyum tipis yang terasa ramah. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Matanya terlihat kosong, seolah menatap melewati Firman, bukan ke arahnya langsung. "Silakan duduk, Mas," kata wanita itu dengan suara lembut. Firman mengangguk dan mengambil tempat di sudut warung. Dekat jendela, ia bisa melihat jalanan desa yang gelap dari tempatnya duduk. Warung kopi ini terlalu sepi. Tidak ada pelanggan lain. Hanya ada Firman, wanita tua itu, dan suara detik jam tua yang berdenting di dinding. "Mas mau pesan apa?" tanya wanita itu. "Kopi hitam saja, Bu." Wanita itu mengangguk pelan. Namun, sebelum berbalik, ia menatap Firman lebih lama dari seharusnya. Seolah-olah ia sedang mencoba mengenali Firman, atau memastikan sesuatu. Firman sedikit tidak nyaman, tetapi ia mengabaikannya. Tidak lama setelah kopi disajikan, suasana warung masih tetap sepi. Firman menyeruput kopinya pelan, menikmati rasa pahit yang familiar. Tiba-tiba, rak. Suara itu membuatnya terkejut. Ia menoleh ke meja sebelahnya. Seorang pria duduk di sana, menatapnya dengan senyum lebar. Firman tercengang. Itu Iwan, teman lamanya yang dulu sering nongkrong dengannya sebelum Firman pindah ke Jakarta. Iwan masih sama seperti dulu. Pakaian santainya, rambut sedikit berantakan, dan senyum khasnya. Seolah-olah waktu tidak pernah berlalu. "Iwan." Firman hampir tidak percaya. Iwan tertawa kecil. "Kaget ya? Udah lama banget, Ra." Firman langsung berdiri dan menjabat tangan Iwan. "Sumpah, gue gak nyangka masih bisa ketemu lo di sini." Iwan tersenyum. "Gue juga. Lo sekarang kelihatan beda banget. Udah sukses ya di kota." Firman tertawa kecil. "Ah, biasa aja. Tapi gue serius. Bey, gue kira lo udah pindah atau kemana." Iwan menggeleng. "Gue di sini aja. Warung ini tempat nongkrong gue. Ra, sama kayak dulu." Firman terdiam sesaat. Sama kayak dulu? Firman mencoba mengingat. Warung kopi ini, bukankah dulu sudah tutup bertahun-tahun lalu? Kenapa masih ada? Dan lebih anehnya, kenapa Iwan masih sama seperti dulu? Ia tidak terlihat lebih tua. Tidak ada kerutan di wajahnya. Bahkan suaranya masih sama seperti 5 tahun lalu. "Udah lama di sini, Bey?" tanya Firman, mencoba menggali informasi. Iwan hanya tersenyum tipis. "Gak lama. Gue cuma nunggu lo aja." Firman merinding. Iwan menunggu dirinya? Bagaimana bisa? Suasana warung kopi semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik di luar. Tidak ada suara kendaraan melintas. Bahkan, suara jam dinding yang tadi berdenting kini terasa terlalu pelan. Firman menelan ludah. Sesuatu terasa tidak beres. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia melihat ke jendela,
Refleksinya terlihat sedikit lebih lambat dari firmannya. Dan ketika ia melihat ke arah Iwan, Iwan hanya tersenyum, menatapnya, tanpa berkedip. "Jadi, lo sekarang kerja di Jakarta?" tanya Iwan sambil menyeruput kopinya. Firman mengangguk. "Iya, Bey. Udah hampir 5 tahun di sana. Sibuk banget. Sampai jarang pulang." Iwan tersenyum. "Lo selalu sibuk, Ra. Dulu juga gitu." Firman tertawa kecil. Mereka duduk berhadapan di meja kayu kecil, dengan kopi hitam masing-masing di depan mereka. Percakapan terasa begitu mengalir. Seperti dulu ketika mereka masih sering nongkrong bersama. Tidak ada rasa canggung, seolah-olah mereka tidak pernah berpisah. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik pikiran Firman. "Lu masih suka ke lapangan bola belakang sekolah?" tanya Iwan tiba-tiba. Firman terdiam sejenak. Lapangan bola belakang sekolah. Lapangan itu sudah dibangun jadi rumah warga sejak bertahun-tahun lalu. Iwan seharusnya tahu itu. Namun, ia hanya tersenyum santai, seolah-olah lapangan itu masih ada hingga sekarang. Udah lama banget gak kesana," jawab Firman hati-hati. Iwan mengangguk. "Dulu kita sering main sampai maghrib, kan? Kadang sampai dimarahin ibu-ibu yang lewat." Firman tertawa kecil. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak wajar. Mereka terus mengobrol, membahas kenangan lama. Namun, semakin lama Firman memperhatikan Iwan, semakin jelas bahwa ada yang salah. Iwan tidak terlihat berubah sedikit pun. Tidak ada kerutan di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda penuaan. Bahkan gaya rambut dan cara bicaranya masih persis seperti dulu. Seolah-olah ia tidak pernah bertambah tua. Jantung Firman mulai berdegup lebih cepat. "Bey, lo tinggal di mana sekarang?" tanyanya mencoba santai. Iwan tersenyum tipis. "Masih di sini-sini aja, Ra. Gak kemana-mana." Jawaban itu membuat Firman semakin merinding. Angin malam bertiup perlahan dari jendela warung. Namun, suara di luar terasa aneh. Tidak ada suara kendaraan melintas. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin yang bergerak di antara pepohonan. Seolah-olah dunia di luar warung ini berhenti. Semuanya terlalu sunyi. Firman mencoba mengabaikannya. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa terjebak di dalam sesuatu yang tidak nyata. Biasanya, di warung kopi seperti ini, setidaknya ada suara pembicaraan pelanggan lain, suara sendok beradu dengan gelas, atau bunyi kursi yang digeser. Namun di sini, hanya ada mereka berdua. Wanita tua penjaga warung tidak lagi terlihat. Tidak ada suara dari dapur. Tidak ada suara peralatan masak. Hanya ada keheningan mencekam. Firman mulai merasa tidak nyaman. Matanya melirik ke jendela. Apa benar dunia di luar masih ada? Atau, apakah ia telah masuk ke dunia yang berbeda? Tapi, Rak. Suara Iwan memecah keheningan. "Kita harus ke tempat biasa lagi kapan-kapan. Lo masih ingat rumah tua di ujung desa?" Jantung Firman langsung berdebar keras. Ia ingat betul rumah itu. Dulu, rumah tua itu dianggap angker. Ia, Iwan, dan beberapa teman mereka pernah masuk ke sana untuk uji nyali. Tapi kemudian, Iwan mengalami kecelakaan di depan rumah itu. Malam itu, Iwan jatuh dari motornya dan kepalanya terbentur batu. Ia meninggal di tempat. 5 tahun lalu, Iwan seharusnya sudah mati. Jadi, siapa yang sedang duduk di depannya sekarang? Firman merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Namun, ketika ia melihat ke mata Iwan, mata itu terlalu kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Iwan hanya tersenyum. "Lu masih ingat, kan?" Suaranya terdengar terlalu pelan, hampir berbisik. Udara di dalam warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Firman ingin berbicara. Namun, tenggorokannya terasa tercekat. Ia tahu sekarang bahwa ia sedang berbicara dengan sesuatu yang bukan manusia. Firman mencoba tetap tenang.
Namun, ketika ia melihat ke cangkir kopinya, kopi itu tidak lagi panas. Padahal ia baru saja disajikan. Ia menatap Iwan, dan Iwan tetap tersenyum, tanpa berkedip, terus menatapnya. Seolah-olah, ia tahu bahwa Firman mulai menyadari sesuatu. Firman masih duduk diam di kursinya, menatap Iwan dengan perasaan campur aduk. Obrolan nostalgia mereka baru saja berakhir, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Iwan terlihat tidak menuas sama sekali. Suasana di dalam warung kopi terlalu sunyi, terlalu sepi. Ia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, bel pintu warung berbunyi. Ting! Seseorang masuk. Kemudian, dua orang lainnya menyusul. Firman menoleh, berharap melihat pelanggan biasa. Namun, yang ia lihat justru semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Tiga orang pelanggan baru itu terlihat tidak biasa. Dua pria mengenakan pakaian jadul tahun 90-an. Jaket kulit lusuh, celana jeans cut bray, gaya rambut yang terasa, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Seorang wanita muda berwajah pucat. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya terlihat kusam dan berdebu, seperti sudah lama tidak dicuci. Ia duduk di pojok warung dengan tatapan kosong. Mereka semua hanya masuk dan duduk tanpa bicara, tanpa memesan apapun, tanpa berbicara satu sama lain, tanpa melihat Firman sedikit pun. Firman mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Biasanya, sebuah warung kopi akan dipenuhi suara, percakapan, senda gurau, suara sendok beradu dengan gelas. Namun di sini, suasana tetap sunyi. Bahkan setelah ada 3 pelanggan baru, tidak ada suara obrolan yang berarti. Mereka duduk diam, jika berbicara pun, hanya dalam suara rendah yang hampir tidak terdengar. Seperti bisikan samar. Firman merasa sangat tidak nyaman. Ia menoleh ke arah Iwan, berharap temannya juga menyadari keanehan ini. Namun Iwan hanya tersenyum, seolah-olah ini adalah hal yang biasa baginya. Firman mencoba mengabaikan kegelisahannya. Mungkin ini cuma perasaanku saja, pikirnya. Ia mencoba bersikap santai dan kembali fokus pada kopinya. Diteguknya perlahan. Namun begitu kopi itu menyentuh lidahnya, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Seharusnya, kopi ini masih panas. Ia baru saja disajikan beberapa menit yang lalu. Namun yang ia rasakan, kopi itu terasa dingin. Bukan sekadar hangat. Bukan seperti kopi yang sudah mendingin setelah beberapa lama. Tetapi benar-benar dingin. Seperti baru saja dikeluarkan dari lemari es. Firman membeku di tempat. Tangannya sedikit gemetar saat ia meletakkan cangkir itu kembali ke meja. Ia menoleh ke arah Iwan. Dan saat itu juga, ia merasa sesuatu yang lebih buruk. Iwan menatapnya dengan ekspresi aneh. Senyum di wajahnya terasa berbeda dari sebelumnya. Matanya tidak lagi terlihat bersahabat. Kini, tatapan itu terasa lebih dalam, lebih tajam, seolah-olah sedang mengamati Firman dengan intensitas yang menyeramkan. Dan yang lebih buruk lagi, semua pelanggan lain di warung juga mulai menatapnya. Dua pria berjaket kulit, wanita muda berwajah pucat di pojokan. Mereka semua menoleh ke arah Firman. Tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa berkedip. Seolah-olah, mereka baru sadar akan keberadaan Firman di sana. Firman menelan ludah. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apa-apaan ini? Pikirnya. Tangannya ingin meraih cangkir kopi lagi. Mencoba tetap tenang. Namun, saat ia melirik ke dalam gelasnya, kopi itu kini berwarna lebih pekat, lebih hitam, lebih kental. Dan dari dalam cangkir, ada sesuatu yang mengapung di permukaan. Seperti gumpalan rambut panjang yang perlahan berputar di dalam cairan hitam itu. Jantung Firman hampir melompat dari dadanya. Ia buru-buru melihat ke jam tangannya. Namun, jam itu masih menunjukkan pukul 10.07 malam. Padahal, ia merasa sudah lebih dari setengah jam berada di sini. Saat ia melirik ke ponselnya, layar tetap menunjukkan pukul 10.07 malam.
Seolah-olah waktu di dalam warung ini berhenti. Kenapa, Rak? Suara Iwan terdengar lebih pelan, lebih berat. Namun Firman tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Iwan dengan ketakutan. Kini ia sadar. Ia telah masuk ke dalam tempat yang seharusnya tidak ada. Dan semua orang di dalam warung ini bukan manusia. Firman merasa semakin gelisah. Suasana warung ini terasa terlalu sunyi, terlalu mencekam. Pelanggan yang datang tidak berbicara seperti manusia biasa. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Iwan masih tersenyum seperti dulu, seolah tidak ada yang salah. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa Firman abaikan lagi. Iwan seharusnya tidak ada di sini. Firman mengambil napas panjang. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia melihat Iwan sebelum pergi merantau. Namun, semakin ia berpikir, semakin jelas satu hal yang selama ini ia lupakan. Iwan sudah meninggal. Bertahun-tahun lalu, malam itu, 5 tahun lalu, Iwan baru saja pulang dari perjalanan jauh. Ia mengendarai motornya sendirian di jalan kampung yang gelap. Namun, di tikungan dekat rumah tua di ujung desa, ia mengalami kecelakaan. Iwan menabrak pohon besar dan terjatuh keras ke jalan berbatu. Kepalanya membentur batu besar, membuat darah mengalir deras di aspal. Ia meninggal di tempat. Firman bahkan menghadiri pemakamannya. Jadi, bagaimana mungkin Iwan ada di sini sekarang? Tubuh Firman mulai terasa dingin. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Tangannya gemetar di atas meja. Ia mencoba mencari alasan rasional. Mungkin ia hanya kelelahan. Mungkin ini hanya orang lain yang mirip dengan Iwan. Namun, semakin ia memperhatikan Iwan, semakin ia yakin bahwa ini adalah temannya yang sudah meninggal. Dan lebih menyeramkan lagi, Iwan masih terlihat sama seperti terakhir kali mereka bertemu 5 tahun lalu. Tidak menua sedikit pun. Dengan suara serak, Firman mencoba bertanya, "Bey?" Iwan menoleh dengan senyum ramah. "Iya, Rak." Firman menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengajukan pertanyaan yang sejak tadi mengganggu pikirannya. "Kapan terakhir kita ketemu?" Sejenak, suasana di dalam warung terasa lebih sunyi. Iwan masih tersenyum. Namun, ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Firman dengan tatapan yang semakin aneh. Tatapan yang tidak lagi terlihat ramah. Kini, tatapan itu terasa hampa, kosong, menyeramkan. Seolah-olah Iwan sedang menikmati kebingungan dan ketakutan Firman. Dan saat itu juga, pengunjung lain di warung mulai menoleh ke arahnya. 2 pria berjaket kulit, wanita berwajah pucat di pojokan. Semua pelanggan yang sejak tadi diam, kini menatap Firman tanpa ekspresi. Senyap, dingin, tidak berkedip. Seolah-olah mereka semua baru menyadari keberadaan Firman. Atau, seolah-olah mereka semua menunggunya menyadari sesuatu. Firman ingin bangkit dari kursinya. Namun, tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kaku. Tiba-tiba, suara wanita tua pemilik warung terdengar dari balik meja kasir. "Mas, mau tambah kopi lagi?" Firman menoleh dengan susah payah. Wanita tua itu masih berdiri di sana. Namun kini, wajahnya tidak lagi terlihat ramah. Matanya terlihat kosong dan gelap. Bibirnya tersenyum tipis. Tetapi senyum itu terasa salah. Seolah-olah, ia bukan manusia. Firman mencoba berdiri. Namun, tubuhnya terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Seperti ia mulai menjadi bagian dari warung ini. Iwan masih menatapnya. Senyumnya semakin lebar. Dan saat itu juga, lampu warung mulai meredup. Udara semakin dingin. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Dan satu pikiran melintas di benak Firman. Ia tidak boleh tetap di sini lebih lama. Jika tidak, ia mungkin tidak akan pernah bisa pergi. Firman merasa tubuhnya semakin berat. Kakinya ingin berdiri,
Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Ia tahu, ia harus segera pergi dari sini. Namun, Iwan terus berbicara. Seolah-olah, ia tidak ingin Firman pergi. Jadi, Rak, kata Iwan dengan nada santai. Besok lo masih di sini, kan? Kita harus nongkrong lagi kayak dulu. Firman terdiam. Ia mencoba memikirkan alasan. Iya. Tapi gue mesti balik dulu. Orang rumah pasti nyaring gue. Jawabnya, berusaha terdengar santai. Namun, Iwan hanya tersenyum. Senyum yang kini terasa tidak wajar. Tenang aja. Lo gak perlu buru-buru. Katanya dengan suara pelan. Kita punya banyak waktu di sini. Firman mencoba mengalihkan pikirannya. Ia melihat ke jam tangannya. Namun, matanya membelalak. Jam itu masih menunjukkan pukul 10.07 malam. Padahal ia merasa sudah lebih dari 1 jam di sini. Dengan panik, ia meraih ponselnya. Namun, waktu di layar ponselnya juga tetap pukul 10.07 malam. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ini gak mungkin. Kenapa waktu berhenti? Pikirnya. Tiba-tiba, lampu di warung mulai meredup. Udara menjadi lebih dingin, lebih pekat, lebih mencekam. Firman merasakan ada sesuatu yang berubah. Warung kopi ini tidak terasa seperti warung kopi biasa lagi. Ia menoleh keluar jendela. Dan saat itu juga, napasnya tercekat. Di jendela besar warung, ia bisa melihat jalanan desa yang gelap. Namun, ia tidak melihat refleksi dirinya. Bayangannya seharusnya ada di kaca jendela. Tapi yang terlihat hanya bangku kosong tempatnya duduk. Tidak ada dirinya di sana. Jantungnya berdegup sangat cepat. Tubuhnya mulai gemetar. Kenapa? Kenapa gue gak ada di kaca? Pikirnya panik. Tiba-tiba, suasana menjadi lebih sunyi. Firman bisa merasakan seseorang sedang mengamatinya. Ia menoleh perlahan. Dan saat itu juga, semua pengunjung di warung mulai menoleh ke arahnya. 2 pria berjaket kulit, wanita pucat di pojokan, dan beberapa pelanggan lain yang sejak tadi tidak bersuara. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi, tanpa berkedip. Seolah-olah, mereka baru menyadari keberadaan Firman, atau lebih tepatnya, mereka baru sadar bahwa Firman mencoba pergi. Firman tidak bisa bergerak, tangannya gemetar. Dan saat ia melihat lebih dekat, wajah para pelanggan itu perlahan mulai berubah. Kulit mereka menjadi semakin pucat. Beberapa dari mereka memiliki bekas luka menganga di leher. Ada yang bibirnya membiru seolah pernah tenggelam. Dan ada juga yang wajahnya berdarah seperti korban kecelakaan. Firman ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Firman menoleh ke arah Iwan. Namun, temannya itu tetap tersenyum. Kini senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Seolah-olah, ia menikmati kepanikan Firman. Iwan mendekatkan wajahnya sedikit, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Rak, lu gak akan bisa pergi dari sini." Dengan napas terengah-engah, Firman berusaha berdiri. Ia harus keluar dari sini. Namun, saat ia menoleh ke pintu warung, pintu itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah dinding kayu tua. Seolah-olah, warung ini tidak pernah memiliki pintu. Dan saat itu juga, ia sadar bahwa ia sudah benar-benar terjebak. Firman ingin berdiri, ingin kabur, ingin lari dari warung kopi yang semakin berubah menjadi sesuatu yang bukan dunia nyata. Namun, tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Tangannya gemetar di atas meja. Kakinya terasa seperti ditanam ke dalam tanah. Firman mencoba menarik napas. Namun udara di dalam warung terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia terjebak. Firman menoleh ke arah pemilik warung. Wanita tua itu hanya berdiri di belakang meja. Tersenyum tipis. Matanya terlihat kosong. Seperti tidak benar-benar melihat Firman. Namun, suaranya terdengar terlalu lembut, terlalu pelan, terlalu menakutkan. "Mas, mau tambah kopi lagi?"
Seolah-olah ia tidak peduli dengan ketakutan Firman. Atau ia sudah terbiasa melihat hal seperti ini terjadi. Firman mencoba menoleh ke Iwan. Namun, temannya itu sudah tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Senyumnya lebih lebar. Matanya terlihat lebih gelap. Seolah-olah tidak memiliki bola mata. Dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih berat, lebih dalam, lebih bergema. "Kenapa buru-buru, Rock?" kata Iwan dengan nada santai. "Kita bisa nongkrong selamanya di sini." Firman merasakan bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya semakin gemetar. Ia tidak ingin berada di sini lebih lama. Ia harus pergi. Sekarang juga, dengan sisa tenaga yang ia punya. Firman memaksakan dirinya untuk berdiri. Kakinya terasa berat. Namun ia memaksanya untuk melangkah. Langkah pertama. Langkah kedua. Ia berhasil berdiri. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju pintu. Namun, pintu itu tidak terbuka. Tidak bisa digerakkan. Tidak bisa didorong. Seolah-olah, pintu itu tidak pernah ada. Firman mencoba menekan gagang pintu lebih kuat. Namun, tidak ada gunanya. Pintu ini sudah menghilang. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Seolah-olah ada banyak mata yang sedang menamatinya. Ia menoleh, dan saat itu juga, semua pengunjung warung mulai berdiri. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa kedip. Namun perlahan, ekspresi mereka mulai berubah. Dua pria berjaket kulit yang sejak tadi diam, wajah mereka perlahan mulai menelupas. Daging di pipi mereka membusuk, memperlihatkan tulang rahang di baliknya. Wanita pucat di pojokan, matanya tiba-tiba menghilang, meninggalkan lubang hitam kosong di wajahnya. Satu persatu, semua pelanggan warung mulai berubah. Mulut mereka menganga lebih lebar dari seharusnya. Tangan mereka menghitam dan panjang, seperti cakar. Dan mereka semakin mendekati Firman. Firman ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ia mencoba berlari ke arah jendela, namun kaca jendela kini tertutup kabut hitam pekat. Ia menoleh ke pemilik warung, namun wanita tua itu tetap tersenyum, seolah menikmati kejadian ini. Iwan, temannya, kini berdiri tepat di depannya. Matanya kosong. Suaranya terdengar seperti berasal dari dalam tanah. "Udah telat, Rat. Lo gak bisa pergi lagi." Semua orang di warung itu berjalan mendekatinya. Langkah mereka terdengar berat dan menyeret. Mereka tidak terburu-buru. Seolah-olah mereka tahu bahwa Firman tidak akan bisa kabur. Dan tepat ketika tangan pertama hampir menyentuh tubuhnya, semuanya menjadi gelap. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Tidak ada Firman. Hanya kegelapan yang hening. Firman terbangun dengan napas tersenal-senal. Ia masih bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. Tangannya berkeringat dingin. Matanya bergerak liar, mencoba mengenali sekelilingnya. Dan saat kesadarannya kembali, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ia tidak berada di warung kopi. Ia berada di dalam mobilnya. Di pinggir jalan yang gelap, setir mobilnya masih dalam genggaman tangannya. Ponselnya tergeletak di dashboard. Masih menyala. Udara di dalam mobil terasa pengap. Sunyi, seolah-olah tidak ada kehidupan di sekitar. Dengan napas masih memburu, Firman menoleh ke kanan, di mana tadi warung kopi itu seharusnya berada. Hanya ada tanah kosong yang gelap. Tidak ada bangunan. Tidak ada lampu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hamparan pepohonan kering dan rumputan liar yang bergoyang ditiup angin malam. Warung itu tidak ada. Atau lebih tepatnya, warung itu tidak pernah ada. Iwan, temannya yang tadi mengajaknya ngobrol, juga tidak ada. Tidak ada jejak bahwa seseorang pernah duduk bersamanya. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah menjadi warung kopi. Firman merasakan tubuhnya semakin dingin. Apa yang baru saja terjadi?
Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan melihat jam. Matanya membelala. Pukul 10.17 malam. Hanya berselang 10 menit sejak ia berhenti. Padahal, ia merasa sudah berjam-jam terjebak di dalam warung itu. Pikirannya mulai berputar. Tidak mungkin hanya 10 menit. Namun, tidak ada hal lain yang bisa menjelaskan kejadian ini. Ia harus pergi dari tempat ini. Dengan jari gemetar, Firman memasukkan kunci dan menyalakan mobilnya. Mesinnya menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak gas. Mobilnya melaju di sepanjang jalan gelap. Ia tidak peduli lagi dengan kelelahan. Ia hanya ingin meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Namun, saat ia menyusuri jalan yang tadi ia lalui, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku lagi. Di sisi kanan jalan, di tempat di mana tadi warung kopi seharusnya berada, kini berdiri sebuah bangunan tua. Dindingnya kusam dan berlumut. Jendelanya pecah sebagian, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Atapnya nyaris runtuh, seolah-olah sudah puluhan tahun ditinggalkan. Firman menginjak rem, menatap bangunan itu dengan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Tadi di sini ada warung kopi, namun yang sekarang ada di hadapannya hanyalah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Jantung Firman berdegup semakin cepat. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin segera pergi. Namun sebelum ia sempat menekan pedal gas, matanya menangkap sesuatu di jendela bangunan tua itu. Ada seseorang berdiri di balik kaca jendela yang berdebu. Seseorang sedang menatap ke arahnya. Seseorang yang tersenyum. Senyum itu, senyum yang tidak asing baginya. Senyum yang terlalu ia kenali. Senyum yang sejak tadi menghantuinya di dalam warung kopi. Senyum milik Iwan. Iwan sedang berdiri di balik jendela itu, menatap langsung ke arahnya. Senyum lebar, tanpa berkedip. Seolah-olah, Iwan tahu bahwa Firman akhirnya mengerti. Tanpa pikir panjang, Firman menginjak pedal gas. Mobilnya melesat kencang meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin melihat ke belakang. Ia tidak ingin tahu lebih lanjut. Ia hanya ingin pergi. Dan saat mobilnya akhirnya menjauh dari tempat itu, ia mendengar sesuatu di telinganya. Suara yang sangat pelan, namun jelas. Kita bisa nongkrong lagi kapan-kapan, Ra? Firman berteriak. Dan dunia di sekitarnya berubah menjadi hitam pekat. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.